kita masuk, yang pertama ini sebelum kita melakukan pengujian PDATES ini, kita harus tahu bahwa pengujian pembebanan tiang merupakan hal yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan pondasi dalam. Nah, ada dua metode yang bisa digunakan dalam melakukan pengujian pembebanan tiang. Yang pertama adalah pengujian secara statis dan juga pengujian secara dinamis. Di sini kita hanya akan membahas tentang pengujian pembebanan tiang dinamis ya. Yang pada umumnya ini berupa PDA test atau Pile Driving Analyzer Test. Nah, apa sih PDA test itu? Buat teman-teman yang masih belum tahu apa sih PDA test, ini dia penjelasannya. Jadi PDA test merupakan sistem pengujian pada tiang pondasi dalam yang menggunakan data digital komputer yang diperoleh dari strain transducer dan juga accelerometer yang dipasang pada tiang pondasi dalam dengan tujuan untuk mendapatkan kurva gaya dan kecepatan tiang ketika dipukul dengan hammer atau palu dengan berat tertentu. Jadi hasil dari pengujian ini nantinya akan mendapatkan dua buah kurva, yaitu kurva gaya dan juga kurva kecepatan. Selanjutnya, kita masuk ke keunggulan PDA test. Jadi teman-teman, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada dua jenis metode yang digunakan ya, ada statis dan juga ada dinamis. Nah, sebenarnya metode pengujian statis itu dianggap lebih akurat karena memperhitungkan penurunan tiang dan pembebanan dalam jangka waktu tertentu. Tapi PDA test ini juga punya kelebihan atau keunggulan ya. Apa aja sih keunggulan dari PDA test? Nah, ini dia. Yang pertama adalah waktu pelaksanaannya yang cepat. Kedua, lahan yang diperlukan tidak seluas lahan pada pengujian statis. Kemudian pengujian pada PDATES ini lebih ekonomis dan juga perilaku penurunan akibat pembebanan statis dapat diperoleh dengan wave analysis. Ini maksudnya adalah analisis gelombang atau persamaan gelombang nanti yang akan digunakan. Masuk ke tujuannya. Jadi kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan dari PDATES itu sendiri. Nah, berdasarkan ASTM D4945-08 tahun 2008, ini merupakan standar acuan yang digunakan pada PDA test. Tujuan dari PDA test adalah menyediakan data tentang regangan atau gaya dan akselerasi, kecepatan atau perpindahan tiang di bawah beban impact atau beban kejut, di mana data tersebut digunakan untuk memperkirakan kapasitas dukung dan integrasi tiang, serta kinerja palu, tegangan tiang, dan karakteristik dinamis tanah. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pengujiannya. Yang terdiri dari yang pertama adalah PDAPEX, ini merupakan satu paket ya, PDAPEX. Kemudian ada dua buah strain transducer, ada dua buah accelerometer, kabel penghubung, serta peralatan tambahan seperti alat pelindung diri atau APD, bor tangan, gerinda, dan sebagainya. Biasanya bor tangan dan gerinda ini nanti dipakai di tahap persiapan ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya berikan gambar dari masing-masing alatnya. Ini merupakan PDAPEX, kemudian sensor transducer, accelerometer, kabel penghubung, dan ini adalah dua jenis hammer yang berbeda, ada diesel hammer dan drop hammer. Ini tergantung pemakaiannya di lapangan ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke prosedurnya, kita juga punya hal-hal yang harus diperhatikan nih, berupa spesifikasi tiang dan juga spesifikasi palu. Untuk spesifikasi tiangnya, seperti yang tertera, ini ada umur beton sudah mencapai mutu rencana, umur tiang 5 hari setelah pemancangan, kemudian kepala tiang harus rata, dan tidak ada besi tulangan yang terlihat. Nanti akan dijelaskan nih, gimana sih caranya kalau misalkan nanti kepala tiangnya ini belum rata, itu nanti akan dijelaskan di tahap persiapan. Kemudian harus dilakukan penggalian jika tiang tertanam dengan menyesuaikan kondisi aktual di lapangan. Ini juga merupakan tahap persiapan nantinya. Dan jumlah pondasi tiang yang diuji pada umumnya sebanyak 1% dari jumlah titik pondasi tiang dalam suatu proyek. Kemudian untuk spesifikasi palunya, ini hanya untuk informasi saja untuk teman-teman bahwa berat atau massa hammer yang ideal digunakan pada PDA test itu adalah 1% sampai 2% dari kapasitas pondasi tiang yang disyaratkan untuk dicapai. Ya, sebelum kita masuk ke prosedur pengujian, kita juga harus tahu dulu prinsipnya. Ini adalah prinsip PDA test. Ini secara singkat saya jelaskan bahwa PDA ini kan mengukur dua jenis nih, ada regangan dan juga percepatan, strain dan acceleration. Makanya ada dua komponen penting, yaitu strain transducer dan juga accelerometer yang akan
pasang di sisi tiang dengan posisi saling berhadapan dengan kepala tiang. Nah, jarak minimumnya ini 1 sampai 2 kali diameter. Biasanya ini 1,5 diameter kepala tiangnya. Setelah semua dipasang, kemudian akan dikerjakan suatu beban dinamis. Dalam hal ini merupakan palu, yang dimaksud adalah palu yang dijadikan beban, kemudian dipukul ke kepala tiang, yang nantinya akan menghasilkan gelombang compression yang merambat ke ujung tiang dan dipantulkan kembali. Nah, pantulan gelombang ini yang akan ditangkap oleh sensor transducer yang dipasang, kemudian datanya akan disimpan secara digital selama pengukuran di lapangan. Hasilnya akan dianalisa dengan menggunakan persamaan gelombang, kemudian menghasilkan downward traveling and upward traveling wave. Nah, setelah pengujian, dilakukan analisa output pengujian PDA menggunakan ChapWap. Ini merupakan program dengan analisa numerik. Sekedar tambahan bahwa ada juga metode manual yang bisa digunakan untuk menganalisa output pengujian PDA, yaitu metode manual case. Selanjutnya, analisa ChapWap ini dilakukan dengan cara mencocokkan kurva simulasi otomatis, ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa nanti akan ada 2 buah kurva, yaitu kurva gaya dan kurva kecepatan, yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil perilaku pondasi tiang selama pelaksanaan pengujian di lapangan, hingga mendapatkan hasil kapasitas dukung termobilisir. Ini adalah videonya ya, teman-teman. Kita play. Ya, bisa kita lihat. Ini merupakan video pengujian pembebanan tiang dinamis. Ini merupakan tiangnya, di mana ini tentunya sudah memenuhi spesifikasi untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya, ya ini ada tahap persiapan ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan di tahap persiapan ini. Yang pertama itu melakukan penggalian di sekeliling tiang. Seperti kita lihat, ini sudah dilakukan penggalian di sekeliling tiang. Kemudian ini merupakan, nih bisa kita lihat di kepala tiang, ini merupakan plate cushion atau bantalan yang diletakkan di kepala tiang dengan tujuan untuk supaya ketika ada pemukulan nanti oleh hammer, kepala tiangnya tidak retak atau bahkan tidak pecah. Selanjutnya, ya ini bisa kita lihat ada yang sedang mengukur. Kenapa sih harus dilakukan pengukuran? Jadi pengukuran ini maksudnya adalah supaya kita tahu di mana sih kita harus meletakkan 2 buah komponen penting tadi, strain transducer dan juga accelerometer, yang dimana ketentuannya adalah 1,5 diameter minimal ya, 1,5 diameter dari diameter kepala tiangnya. Ya, dilakukan pengukuran. Nah, setelah dilakukan pengukuran, baru mulai mempersiapkan ini tempat di mana nanti komponennya akan diletakkan. Ya, kemudian dibaut, ini biasanya dibautnya itu sebanyak 4 sampai 2 buah bolongan baut ya. Ya, ini masih ke tahap persiapan untuk pasang alatnya nanti. Nah, ini persiapan hammernya nih, teman-teman. Jadi, hammer yang akan digunakan untuk memukul tiang. Nah, kita lihat itu mau dipasang bantalan ya, teman-teman. Nah, itu juga alat-alat tambahannya seperti kabel penghubung. Masuk ke, ya. Nah, baru kita mulai masang-masang alatnya nih, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, ini mulai masang komponen-komponen yang digunakan dan juga kabel penghubungnya. Nah, masuk ke tahap ini merupakan ini masih masuk ke tahap persiapan ya teman-teman, di mana kita itu sebelum melakukan pengujian perlu memasukkan beberapa data tiang dan palu pada PD Apex. Ya, bisa berupa nomor tiang, tanggal pemancangan tiang, luas penampang tiang, panjang tiang yang tertanam, serta data berat palu yang digunakan. Kemudian teman-teman kita juga harus mengecek ulang ketika semuanya sudah siap nanti, kita harus cek ulang supaya memastikan bahwa pengujian telah siap untuk dilakukan. Nah, ini mulai masuk ke, teman-teman, ini merupakan tahap pelaksanaan ya. Jadi di tahap pelaksanaan ini palunya akan diangkat setinggi 1,5 sampai 2 meter menggunakan alat berat crane. Ini adalah alat berat crane-nya yang mengangkat palunya, kemudian diletakkan tegak lurus terhadap kepala tiang.
lalu dijatuhkan ke kepala tiang. Ya, dijatuhkan berapa kali. Dengan catatan jika pengambilan data terjadi retakan pada tiang, maka daya dukung yang diinginkan dan daya dukung yang diinginkan belum tercapai, maka pengujian harus dihentikan kemudian berganti ke tiang selanjutnya. Begitu ya teman-teman. Nah, nantinya, ini dia teman-teman. Setelah melakukan pengujian, kita akan mendapatkan beberapa variabel dan juga kurva. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ada 2 buah kurva yang muncul di layar PD Apex-nya. Kemudian ada beberapa variabel tambahan juga. Ini merupakan data-data tambahan yang diperoleh dari pengujian tiang tersebut. Gitu teman-teman. Untuk analisa lebih lanjutnya, kita bisa masuk ke penjelasan lagi. Nah, setelah melakukan pengujian tadi, dilakukan analisa lebih lanjut dengan metode Case Pile Wave Analysis Program atau CPWAP untuk memperoleh load transfer tiang, perilaku tanah di sekeliling tiang, kapasitas friction atau tahanan selimut, kapasitas end bearing atau tahanan ujung, tegangan tekan maksimum, tegangan tarik maksimum, serta penurunan tiang. Nah, ini dia analisa outputnya. Tadi ada 2 buah kurva. Kemudian di analisa ini bisa menggunakan metode manual case dan juga program CPWAP. Ini kode-kode yang didapatkan di layar PD Apex-nya dengan keterangannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung dengan metode manual case. Di sini kita harus tahu terlebih dulu kuat tekan betonnya, kemudian mulai memasukkan rumusnya. Ini yang pertama adalah mencari modulus elastisitas dengan rumus 4.700 akar kuat tekan betonnya. Di sini ditentukan kuat tekan betonnya 49,8, kemudian didapatkan hasil 33.167 MPa. Selanjutnya masuk ke cepat rambat gelombang dengan rumus elastisitas dibagi dengan massa jenis material tiangnya. Didapatkan hasil 3.718 meter per detik. Kemudian kita menghitung impedensi dengan persamaan di mana impedensi merupakan modulus elastisitas yang dikalikan dengan luas penampang tiang. Selanjutnya dibagi dengan cepat rambat gelombangnya. Didapatkan hasil 65,58 ton detik per meter. Lalu menghitung tahanan total tiang dengan persamaan 0,5 FT1 ditambah FT2. FT1 dan FT2 ini merupakan gaya yang terukur pada saat T1 dan T2. Kemudian ditambah dengan 0,5 Z. Z itu merupakan impedensi. Lalu dikalikan dengan FT1 dikurang FT2 atau selisihnya ya. Selisih dari kecepatan yang terukur pada saat T1 dan juga T2. Didapatkan hasil 177,3 ton. Selanjutnya menghitung tahanan maksimum tiang atau RMX dengan persamaan tahanan total tiang dikurangi dengan faktor redaman yang dikalikan dengan kecepatan yang terukur pada saat T1 dikalikan dengan impedensi ditambah dengan gaya yang terukur pada saat T1 dikurangi tahanan total tiang. Dihasilkan 98,8 ton. Nah, sementara untuk program CPWAP di sini kita input dulu 2 kurva yang sudah dihasilkan di PD Apex tadi. Setelah kita input, diproses, kemudian akan muncul 4 buah. Ini merupakan data dari pengujian PDA-nya. Kemudian ini yang dihasilkan dari program CPWAP-nya, simulasi beban terhadap penurunan beban pada kepala tiang dan ujung bawah tiang. Kemudian ada distribusi tahanan selimut sepanjang tiang dan transfer beban. Bisa dilihat juga di sini didapatkan data tahanan totalnya itu sebesar 98,3 ton. Ini relatif sama ya. Jadi kapasitas ini secara manual maupun program CPWAP ini terhadap hasil keluaran pengujian PDA ini relatif sama teman-teman. Di mana keluaran PDA adalah 98 ton, metode CASE 98,8 ton, dan program CPWAP 98,3 ton. Oke teman-teman. Itu adalah penjelasan mengenai PDA test oleh kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.